Up your voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di podcast ESA bersama saya Ahmad Syahid dan rekan-rekan saya. Di samping ada Miftah, ada saudara Fahmi dan juga ada Toib. Sobat KPI, hari ini kita akan ngobrolin tentang yang lagi hype belakangan ini perbincangan oleh netizen, rame banget di sosial media tentang Formula E antara olahraga dan politik. Wah, ini ngeri-ngeri sedap sih topiknya. Olahraga yang dibumbui dengan politik. Iya. Ajang olahraga tingkat internasional. Tapi soundingnya lebih ke politik ya. Ya karena di mungkin negeri. di dalamnya atau pas event kegiatannya itu emang ada beberapa dari pejabat-pejabat pemerintah yang sengaja menghadiri acara tersebut gitu, dan mungkin ini normal ya karena di masa-masa sekarang nanti akan menghadapi di tahun 2024. Jadi wajar Pilpres ada perspektif masyarakat atau netizen yang mengarahkan ke ranah politik tersebut. Benar-benar. Tapi sebelum lebih jauh kita membahas tentang perpolitikan terus yang berkaitan dengan Formula E ini, kita harus tahu dulu nih, Formula E itu apa sih, Ip? Nah, kalau untuk Formula E ini tersendiri, jadi Formula E itu adalah apa ya? Sebuah cabang olahraga yang menggunakan teknologi apa ya, elektronik gitu. Beda mobil dengan listrik ya? Dengan listrik, berbeda dengan mobil-mobil yang lainnya. Maksudnya cabang olahraga yang lainnya kayak MotoGP itu masih menggunakan dengan bahan bakar. Kayak Formula One ya. Kalau Formula One juga masih menggunakan bahan bakar, tapi Formula E ini itu berbeda ya, masih menggunakan dengan teknologi listrik gitu. Ya, jadi ini kalau nggak salah Formula E yang ke-8 ya, yang dilaksanakan di Jakarta. Jadi kan Formula E ini adalah salah satu kendaraan yang nantinya akan dibikin sengaja buat generasi ke depan gitu, buat masa depan gitu. Yeah. Dan bahan bakarnya berbeda sama kendaraan-kendaraan yang sekarang. Kalau yang sekarang kan bahan bakarnya bensin dan lain sebagainya. Kalau itu Formula itu ya listrik gitu. Ya kan juga negara-negara lain kan juga sudah membuat konsep ini ya dari jauh-jauh hari gitu. Bahkan dari tahun berapa ya, 2000 berapa tuh yang saya pernah lihat itu di YouTube tuh, Jepang juga pernah sudah mengeluarkan kendaraan yang berteknologi itu cuman menggunakan elektronik gitu, yang bisa di charger gitu. Dan yang menariknya lagi nih, Formula E ini dibincangkan hangat karena pembangunan yang sangat cepat sekali gitu. Singkat ya? Singkat. Itu sekitar 60 hari atau 2 bulan sirkuit Formula E ini sudah selesai gitu. Nah, ramenya itu kan netizen pas dibangunnya itu, pas pembangunan ramenya itu. Bener. Ini jadi enggak, ini rugi apa enggak kalau gitu. Jadi ada berbagai perspektif yang terutama mengarahkan ke ranah politik tersebut kayak gitu. Dan juga apalagi ada mungkin masalah regulasi sehingga pindah ke beberapa titik lokasi juga ya. Dan terakhir di dekat Ancol gitu. Pertama kan itu rencananya di Monas, terus di Bundaran HI, yang akhirnya di Ancol. Karena kalau menurut si OC-nya itu Sahroni kalau nggak salah namanya, itu kan ini hanya kebetulan saja dan pemandangannya dapat gitu kan, ke sebelah utara dia bisa melihat pantai dan ke selatannya ada di Ancol itu ada ini JIC itu, JIC. Stadion yang baru. Jadi bisa kelihatan pas gitu lokasi. Jadi strategis gitu ya tempatnya. Dan katanya juga sih itu kan hanya sebatas pembangunan, dan ketika sudah selesai, ini kan sudah selesai, dan akhirnya itu bakal bongkar lagi gitu kan, bongkar pasang itu sifatnya. Jadi kayak lebih fleksibel sih kayaknya. Katanya tribunnya dibongkar, tapi aspalnya sih kayaknya tetap harusnya nggak ini. Soalnya kan biasanya kalau sirkuit itu dikontrak selama beberapa tahun ke depan. Ya jadi bisa jadi ini yang pertama misalnya Formula E di ke depan akan ada formula-formula selanjutnya. Iya betul. Ya. Dan mungkin kalau menurut pandangan sobat-sobat ini perbedaan antara Formula E sama Formula One
yang ada di sirkuit Mandalika tersebut bedanya apa sih? Sehingga yang saya riset sekarang itu kok pembangunan Formula E ini sangat ramai dibincangkan gitu daripada yang sirkuit Mandalika. Karena mungkin yang kemarin di sirkuit Mandalika itu yang dibincangkan tentang pawang hujan, Barara. Tapi sekarang beda, sekarang lebih ke politiknya. Nah, ada apa sebenarnya gitu kan? Ini menarik untuk kita bahas gitu. Kalau mungkin ya saya ralat dulu maksudnya yang di Mandalika itu bukan MotoGP. MotoGP bukan Formula One. Yang saya analisa gitu. Sebenarnya apa ya? Keduanya memang sama gitu dalam sebuah cabang olahraga gitu. Tapi di kedua sisinya ini ada persamaan. Persamaannya ada di mana gitu? Dalam membranded sebuah apa ya? Sebuah ini ya kayak sebuah contohnya kalau di Mandalika tuh kita kan contohnya saya search kemarin kalau kita search di Google gitu Mandalika pasti yang di awalnya itu yang ditampilin Mbak Rara gitu karena emang nggak tahu ya ini mungkin cuman spekulasi aja atau cuman apa ya kebetulan aja gitu tapi ada yang beberapa kalau pakar komunikasi politik tuh kalau bilang bahwasanya itu emang udah disetting gitu karena pas MotoGP kayak disorot tuh karena Mbak Rara sendiri gitu. Jadi kan ini ajang perlombaan internasional ya gitu. Betul. Terus disorot oleh berbagai negara gitu. Betul. Nah, Mbak Rara tersendiri ini menjadi sorotan karena di framing gitu. Jadi orang-orang jadi melihat Indonesia itu seperti apa sih kayak unik gitu. Nah, berbedanya dengan Formula E ini. Formula E ini ya mungkin cuman spekulasi aja atau enggak sama kayak yang di MotoGP itu tapi ya yang di Formula E ini berbeda dengan kayak MotoGP. Kalau di Formula E ini dia lebih fokus membranded personal aja gitu. Maksudnya personal tapi lebih ke ini politikus gitu. Kayak lebih ke siapa yang pelopornya, siapa yang panitianya gitu kan ya. Bahkan sorot maksudnya perspektif orang-orang itu yang melihat di Formula E ini lebih cenderung ke politikus-politikus itu maksudnya dibanding yang ikut lomba gitu yang di Formula E. Makanya menjadi sebuah apa ya kayak perbedaan juga persamaan gitu dalam ini. Mungkin ya membranded sebuah orang atau ya kita nggak tahu lah gitu. Iya. Karena memang dua kegiatan yang sangat luar biasa bagi negara gitu kan, negara Indonesia khususnya yang ranah panca internasional dikenal sama dunia. Itu kalau pandangan saya pribadi yang tadi ditanyakan ya antara Formula One sama Formula E di Jakarta di Ancol tersebut. Kalau Formula One yang kemarin sebelumnya MotoGP di Mandalika itu kan yang disorot pawang hujan Barara tersebut dan perspektif masyarakat netizen itu sangat antusias, sangat antusias sekali, sangat berterima kasih malahan gitu kan yang diadakan di Lombok tersebut. Karena mungkin perbedaannya itu bukan masalah tempat, tapi momen kalau menurut pandangan saya pribadi. Sedangkan yang sekarang Formula E yang kemarin 4 Juni digelar itu adanya pro kontra di sana. Iya, tetap. Kayak gitu. Betul gak sih? Betul. Jadi apa ya? Yang pertama yang paling jomplang banget perbedaan antara MotoGP Formula E hadirnya BUMN. Oh iya benar. Karena kemarin sempat ditanya-tanya juga kan sama netizen. Kemana nih proposal masuk diterima nggak, cair nggak gitu kan? Itu disayangkan banget. Makanya isu politiknya tuh jadi tambah kuat karena BUMN kok nggak masuk apa karena kompetitor 2024 nanti kan? Tapi ada sponsor-sponsor katanya selain ada banyak dari swasta kayaknya. Ada sekitar 31 sponsor tuh kalau nggak salah di PT-PT swasta dan itu yang besar-besar lah gitu menyumbang. Tapi kira-kira menurut sobat ini tuh kepentingan atau agenda program yang diadakan sama negara apa Jakarta gitu. Yang sifatnya kan tadi kerana politik itu di mana Jakarta dipimpin sama Gubernur Anies Baswedan gitu kan. Kalau kepentingan negara ya kenapa harus di Jakarta gitu loh? Apa nggak ada tempat lain atau gimana gitu loh?
Yang pertama ini sih yang jadi titik permasalahan sebenarnya bahwa ini tuh agenda internasional. Bahwa dunia akan melihat kalau misalnya pun ada statement yang aku baca, kalau misalnya pun Formula E ini amit-amit dikatakan gagal gitu, yang malu ya Indonesia, bukan Jakarta. Pasti, orang dunia nggak bakal tahu oh ini Jakarta gini. Tapi ada juga yang pro kontra tadi ya, masyarakat itu yang pro dia membaguskan atau membaik-baikan nama Anies bukan presiden gitu. Dan bahkan sebaliknya gitu. Tapi mungkin yang normalnya ya masyarakat itu pesimis karena sekarang masa-masanya itu menghadapi masa kampanye tersebut. Di mana? Di Pilpres 2024 gitu. Dan sudah ada beberapa klarifikasi atau wawancara terkait isu-isu tersebut ke siapa? Ke CEO-nya itu, dia menjelaskan ya ini sangatlah normal gitu. Tapi ya menurut saya yang saya lihat-lihat gitu berita mengenai tentang olahraga sama politik ini sebenarnya di sebelum-sebelumnya gitu. Emang nggak bisa dilepas gitu kalau olahraga ya. Ya mungkin beda-beda orang beda-beda pendapat ya. Kalau menurut saya kalau olahraga itu sama politik itu nggak bisa dilepas gitu. Contohnya dalam sepak bola kayak Piala Dunia gitu. Pastinya dalam sepak bola atau Piala Dunia gitu itu pasti ada unsur politiknya. Unsur politiknya apa? Kayak di Mandalika kemarin tuh. Mereka membranded gitu, memperkenalkan apa sih yang unik gitu dari ciri khas dari contohnya di Piala Dunia yang berhasil kemarin. Mereka menampilkan atau membranded kayak alamnya mereka atau hewannya atau kayak contohnya juga dalam sepak bola atau tim itu mereka membranding personal gitu kayak pemainnya. Jadi orang-orang disorot gitu. Maksudnya pemain-pemain kayak pemain sepak bola itu disorot gitu. Nah, makanya antara bukan sepak bola sih, olahraga sama politik ini menurut saya itu nggak bisa dilepas. Tapi bedanya yang tentang di Formula E ini lebih membranded bukan kayak ke pemainnya gitu. Ke tokoh berarti. Lebih ke tokoh gitu. Ke tokoh yang uniknya. Kebetulan lagi menjabat gitu kan. Dan emang ada calon. Ya kan kalau menurut dari komunikasi politik kan ya media itu ya sengaja, kita memframing untuk membranding sebuah personal atau sebuah instansi atau apa gitulah. Ya makanya peran media untuk sekarang ini sangat luar biasa ya untuk di zaman ini. Untuk mengangkat sebuah contohnya kayak sebuah isu-isu atau sebuah personal. Ya kan ini lagi isu-isu tentang Pilpres ya, bisa jadi banyak-banyak persepsi ya gitu antara pro sama kontra gitu tentang Formula E ini. Iya. Nah, kalau apa ya? Fahmi sendiri nih, kalau Fahmi ngikutin gak sih kayak Formula E atau MotoGP atau sempat lihat-lihat di sosial media gitu gak? Kurang ngikutin sih. Kurang ngikutin. Tapi masa nggak masuk FYP gitu lihat-lihat? Ya pernah dengar berita-berita tentang kayak politik sih. Politik ya? Iya. Formula E lebih terdengar dengan politik daripada olahraga. Iya. Jadi ya itu sih. Itu ada ya kembali lagi tadi ada pro kontra tapi ya tentu kita berharap semoga ajang-ajang internasional ini bisa sukses dan tentu kemarin juga bisa dikatakan sukses dan sukses. Sehingga ini bisa membawa nama baik Indonesia lah di mata dunia. Pastinya. Dan tujuannya juga baik kan. Saya kayak kemarin dari sisi olahraganya kalau dari sisi olahraganya ini kan mobil listrik jadi mengurangi emisi dan lain sebagainya. Terus kemarin MotoGP juga mempromosikan NTB. Itu by the way aku kan kebetulan berkesempatan ke sana kan. Mas saya juga ke sana ya. Iya, kebetulan ya NTB kemarin. Luar biasa. Nah, itu cuma nonton jadi pengen deh. Luar biasa sih. Itu tempatnya sebenarnya kota yang tadinya itu nggak terlalu tersorot karena ada MotoGP ini akhirnya ekonomi masyarakatnya naik karena kesorot juga sama dunia bahwa betapa indahnya wisata di NTB gitu. Pasti, pariwisatanya banyak sisi-sisi positif yang artinya dihasilkan dengan event-event internasional seperti ini sih. Anyway, ini sudah terlaksana, Formula E sudah terlaksana tanggal 4 Juni kemarin.
di Jakarta dengan segala bumbu-bumbunya, dengan segala pergolakan yang ada. Ya intinya ini semoga dapat membanggakan Indonesia di mata dunia lah. Kalau dari sobat-sobat sendiri nih, kita sebagai rakyat Indonesia yang bangga akan adanya ajang-ajang internasional seperti ini, kira-kira apa harapan kedepannya supaya ini ya bisa lebih baik dan lebih baik lagi gitu? Dari saya dulu. Iya, silakan. Iya, kalau menurut pandangan saya pribadi sebagai rakyat gitu kan, sebagai anak bangsa, tentunya ya pertama saya sangat mendukung dengan agenda-agenda atau program yang diadakan sama pemerintahan, diadakannya event-event yang sifatnya tingkat dunia gitu, internasional. Dan yang perlu diperhatikan baik dari segi untuk kepanitiaan atau yang penyelenggara tersebut itu lebih diperhatikan pertanyaan-pertanyaan masyarakat sehingga tidak adanya konflik, tidak ada stigma yang buruk gitu yang dilakukan sama pemerintah, yang dilakukan pergelaran event tersebut itu gitu loh. Misal contoh ada pertanyaan dari masyarakat, ini fungsinya buat apa sih? Asas kepentingannya bagi masyarakat Jakarta atau bagi Indonesia negara ini apa? Kayak gitu. Nah, maka harus adanya jawaban-jawaban yang sekiranya masuk akal gitu, rasional dan diterima sama masyarakat. Kayak gitu. Yang bisa menjauhkan dari pro kontra tersebut. Tapi jelas pasti adanya pro kontra itu pasti tetap ada pasti gitu. tetap ada. Dan untuk pembangunan dan lain sebagainya itu mungkin lebih diperhatikan lagi kayak kemarin kepastiannya gitu loh. Iya. Kepastiannya yang pertama mau dibangun di Monas di pusat Jakarta terus pindah lagi yang akhirnya di Ancol gitu kan, itu jadi membingungkan gitu kan. Terus dari segi sirkuit pembangunannya ya ada yang roboh kemarin. Ada yang roboh. Nah itu karena kurangnya pemberat katanya, dan mungkin itu karena apa? Waktu yang singkat kali. Waktu yang singkat juga tempatnya layak apa tidak gitu loh, yang perlu diperhatikan tuh. Itu mungkin sih. Kalau dari Sobat Taib? Kalau dari saya sendiri ya mungkin untuk kedepannya lebih lebih diperhatikan ya, bukan lebih diperhatikan juga tapi lebih di support lah untuk anak-anak bangsa, terlebih khususnya di bidang olahraga gitu. Bahkan bukan cuman Formula E atau MotoGP gitu, bahkan ya yang sampai berapa tahun belakangan ini yang dinanti-nantikan sama masyarakat Indonesia itu, salah satunya kayak sepak bola Indonesia itu bisa masuk ke Piala Dunia gitu, ataupun bisa menjadi tuan rumah di Piala Dunia nanti. Mungkin juga kayak bidang-bidang olahraga yang lebih ya, mungkin kalau bulu tangkis itu kan udah internasional ya, udah beberapa kali juara dunia gitu. Ya mungkin juga kayak volley atau yang lainnya gitu, kayak basket ya untuk kedepannya bisa lebih lebih support lah gitu untuk Indonesia. Untuk Indonesia biar kedepannya lebih dilirik lagi ke bidang olahraga yang lain juga. Bidang olahraga yang lainnya. Terus juga untuk negara juga mensupport dalam hal untuk memfasilitasi gitu. Jadi biar anak-anak bangsa ini yang kayak pencinta dalam bidang olahraga itu lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk berjuang untuk membanggakan negara ini, biar lebih disorot lagi oleh negara-negara lain gitu. Benar. Ya artinya kalau kayak kemarin Formula E kita tuh cuma sebagai dikatakanlah sebagai fasilitator dan penonton aja gitu. Semoga ke depan bisa ikut terlibat dalam ajang gitu ya. Iya. Kalau dari Sobat Fahmi sendiri gimana nih? Ya harapan saya ke depan semoga perekonomian masyarakat Indonesia ini lebih maju gitu. Karena ada dari turis-turis dari luar. Turis-turis dari luar gitu. Iya sih, pasti itu jadi poin plus gitu bagi negara ya. Terlepas dari segala macam kepentingan,
tentu kita bangga dengan adanya Formula Bangga E sekali, ini dan juga respect. Terima kasih untuk para panitia, Pak Ahmad Sahroni, Pak Anies Baswedan, Pak Presiden. Pak Presiden. Ini endingnya juga Karena, ditutup dengan kehadiran Pak Presiden. Jadi pas mengungkap semua itulah. Pas rame-ramenya itu kan pro kontra tuh karena dihadiri dengan pejabat-pejabat negara. Kayak Ketua DPR RI Puan Maharani, Presiden, terus ketua umum dari partai itu ikut serta nonton gitu. Iya, karena di situ tuh yang dilirik karena banyak-banyak tokoh-tokoh politik gitu di situ. Sampai-sampai dicocokin gitu katanya buat 2024 Pak ini sama Bu ini gitu. Pas lagi gandengan itu kan yang pas viral lagi tuh. gandengan gitu. Juga ada statement, ya pokoknya udah ada statement dari Pak Jokowi juga, semoga ke depan F1 juga akan datang ke Indonesia dan sukses terus untuk ajang-ajang internasional yang ke depan akan dilaksanakan di Indonesia, dan semoga ini bisa kita terus lanjutkan sampai generasi-generasi berikutnya kita sebagai anak bangsa. Mungkin itu aja obrolan kali ini tentang Formula E. Ini sangat seru dan juga agak pinggir. Takut salah ngomong juga sih. Iya, karena banyak tentang 2024 lagi mulai memanas. Semoga aman ya. Iya. Dan terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat. Ambil yang baik-baiknya gitu. Amin. Saya Ahmad Syahid. Dan saya Muhammad Bipta Hamdani. Dan saya Taib Subeo. Dan saya Teguh Firdaus Fahmi. Kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.